Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jai Empre. Masih di buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Abdurrahman Wahid, si pembelot dan kebingungan ilahinya. Siang itu udara terasa panas menurut ukuran musim gugur. Kunjungan 14 hari ke Australia akhirnya membawa saya ke daerah King Cross di jantung kota metropolitan Sydney. Kehidupan malam berpusat di daerah tersebut, surga pengisap ganja serta kerajaan kaum hippies yang mencari pelarian dari kemelut hidup negara berindustri maju. Ia juga jadi bukti nyata dari kebanyakan pemabuk di benua kanguru tersebut. Di sebuah jalan sempit di bilangan King Cross ini berdiri gereja Wycliffe Chapel, dipimpin oleh pendeta bernama Ted Noff. Di siang itu saya dapat melihat pangkalan perang Ted Noff di daerah Lupa Tuhan. Rasanya sepadan dengan bertemu Imam Surau di Kramat Tunggak, Jakarta. Ted belum begitu tua, ia sembrono. Kalau berbicara tidak mau tahu apakah pendengarannya setuju mau tidak dengan apa yang dikatakannya. Beralih dari ucapan selamat datang serba manis, ia langsung memamerkan gerejanya. Unik karena ia hanya meladeni satu agama saja. Lebih 130 kebangsaan pernah diwakili dalam upacara perkawinan di situ. Masing-masing menurut kepercayaannya sendiri. Kalau ada orang Katolik minta dinikahkan di sini, kami bersedia menyelenggarakan. Orang Yahudi kami penuhi kehendaknya. Orang beragama Sikh dari India diladeni. Bahkan dulu ada sepasang orang Islam dari negeri Tuan dikawinkan di sini, katanya. Ketika ditanya bagaimana ia mengawinkan orang secara Islam, ia hanya menjawab, ya menurut aturan Islam, yang penting asma Allah menurut prononsiasialah. Yang penting kan Tuhannya. Orang Islam sudah tahu niat baik kami untuk menolong. Lainnya itu kan hanya bentuk luar saja. Memang sulit berbicara dengan orang seperti ini yang menganggap maksud baik dapat menyelesaikan segala persoalan. Saya sendiri tidak percaya bahwa Yesus adalah penjelmaan manusiawi dari Tuhan. Katanya, saya lebih condong meletakkan beliau sebagai nabi seperti anggapan orang Islam. Bagaimana tanggapan orang-orang Kristen yang lainnya tentang pendapat Anda ini? Ya jelas saya dituduh menjadi pembelot, heretik, tetapi bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan agar kita bertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya. Walaupun itu tidak akan pernah tercapai upayanya, yang penting bukan tercapainya hasil mutlak. Ia meneruskan, perbedaan keimanan dan agama adalah semacam kebingungan ilahi yang perlu dialami untuk memaksa kita mengeluarkan apa yang terbaik dari diri kita masing-masing. Muhammad benar, Buddha Gautama betul, dan Yesus tidak salah. Mereka adalah manusia yang agung yang sudah berkiprah dalam kebingungan ilahi yang diwujudkan Tuhan. Ini bukan sinkretisme, tetapi justru pencarian titik temu sekian banyak orang yang masing-masing memiliki watak uniknya sendiri. Ajaran gombal ini banyak didapati di mana-mana, tetapi yang menarik pada gereja pembelot ini adalah implementasi keimanan pemeluknya. Di tempat itu dibuat pusat krisis center. Pusat krisisnya Ted Noff ini menampung lebih dari 100 kasus setiap hari. Orang datang minta pertolongan, telepon berdering-dering minta perhatian, pemuda-pemuda datang menawarkan tenaga, bukan pos datang membawa kiriman uang sumbangan dari masyarakat.
Di sebuah ruang di gedung 3 tingkat itu berkumpul orang muda menghabiskan waktu istirahat untuk menonton TV atau berbincang-bincang secara bebas. Mereka adalah bekas-bekas pemabuk yang dahulu keluyuran sepanjang jalan. Tidak ada yang menyantuni sampah masyarakat yang terbuang dari perputaran roda mesin kehidupan negara industri. Di ruang lain alat-alat elektronik memegang peranan mutlak. Lampu berkedip-kedip sayu melalui lubang-lubang kecil di atap. Sebuah layar menerima pancaran gambar susunan jagat raya dari sebuah proyektor tersembunyi, dan dentuman serta deru sound system yang berkekuatan di atas 100 watt. Semuanya itu menggambarkan proses kehidupan alam semesta yang bertujuan mulia sesuai dengan ajaran Tuhan. Selesai pertunjukan itu, anak-anak sekolah yang datang diperkenalkan kepada peragaan bahaya alkohol dan rokok bagi kesehatan mereka. Melalui pertunjukan film yang anatomis keluar dari tempat itu, saya termenung tidak habis mengerti bagaimanakah teologi gombal yang meredusir semua agama dan rumusan keimanan ke dalam sebuah kebingungan ilahi dapat menjadi kekuatan yang demikian positif bagi pelayanan kebutuhan lokal yang justru berada di pusat kehidupan malam. Bagaimana mungkin dari sebuah kebingungan lahir sebuah langkah pasti untuk mengatasi penderitaan manusia? Memang benar para sejarawan selalu mendapatkan persambungan dalam hal-hal seperti ini, seperti Jan Romin yang menemukan lahirnya agama dan filsafat modern justru dari masa pancaroba yang melanda semua umat manusia menjelang abad ke-6 sebelum Masehi. Pancaroba yang melahirkan Lao Tse, Zarathustra, Buddha Gautama, para filosof meletus, dan tantangan agama Osiris di Mesir, tetapi masih sulit juga untuk menerapkan prinsip kepastian muncul dari kebingungan itu dalam kasus lokal, seperti yang diperhatikan oleh Tetnov dengan kebingungan ilahinya. Atau justru caranya mempersoalkan yang salah? Apakah tidak mungkin mencari pertanyaan selain dari kebingungan bagaimana dapat lahir kepastian? Apakah bukannya lebih tepat bertanya, mengapakah kepastian teologis agama-agama besar tidak berhasil melahirkan kepastian jawaban bagi masalah dasar manusia seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesempitan pandangan, dan seterusnya? Karena pada analisis terakhir lahirnya kepastian dari kebingungan teologi gombal hanya akibat belaka dari ketidakjelasan jawaban teologi yang sudah mapan dan penuh kepastian dari agama-agama besar. Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid, si pembelot dan kebingungan ilahinya. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jaya Berit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.